Halo Bells, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lil My Project. Hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara menghitung dana darurat yang harus kita simpan. So, buat yang penasaran, stay tune terus sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Sebelumnya aku mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk penontonku semua, teman-temanku yang masih setia nonton video ini. Mohon maaf apabila selama ini ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Gimana nih libur lebarannya, udah kemana aja? Alhamdulillah banget ya, setelah 2 tahun kita sekarang bisa merasakan lagi vibes-nya untuk mudik lebaran. Walaupun di kotaku ini kan termasuk kota yang jadi tujuan mudik ya, jadi setiap harinya tuh macet, tapi gak apa-apa lah, harus disyukuri aja. Sedikit cerita dulu, ini aku tag videonya di awal bulan Mei karena gaji belum masuk, jadi aku putuskan kayaknya lebih dulu kita keluarin aja video tentang dana darurat ini, karena banyak banget teman-teman aku yang nanya gimana sih cara ngitung dana darurat, terus kayak minimal nominal yang harus kita punya tuh berapa. Makanya aku mau rangkum semua informasi-informasi yang aku dapat dari mengutip dari Instagramnya investasi underscore sama dari newsletternya Bibit. Untuk lettering dan dekorasi yang aku buat itu off record karena biar cepet aja videonya, jadi aku tinggal tempel deh. Nah, pertama-tama apa sih dana darurat itu? Nah, jadi secara harfiah dana darurat adalah dana yang disimpan untuk mengantisipasi ketika keadaan darurat terjadi. Nah, jadi kalian harus pahami dulu arti dari dana darurat sebelum memutuskan untuk menabung dana darurat. Lalu selanjutnya, bagaimana kondisi yang bisa disebut sebagai keadaan yang darurat? Pertama, tentunya ada sakit atau kecelakaan, karena itu kan benar-benar tidak bisa kita prediksi ya. Itu kan termasuk bagian dari musibah. Lalu yang kedua juga termasuk musibah, yaitu bencana alam. Misal rumah kita tiba-tiba kebanjiran, lalu kita kehilangan sebagian harta karena bencana alam itu. Dan yang ketiga ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Lalu yang keempat gadget rusak dan lain-lain hal ya. Masih banyak keadaan darurat lain yang bisa kita bilang itu sebagai keadaan darurat. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung nominal minimum dana darurat yang sebaiknya kita punya. Jadi perhitungannya tuh kalau misalnya kita adalah single atau yang belum menikah kali 6. Nah, lalu kalau yang sudah menikah, married, itu kali 9, dan yang sudah menikah dengan anak kali 12. Nah, ini semakin bingung pasti kalian, apa yang harus dikalikan gitu. Nanti penjelasannya aku jelasin di bawahnya. Nah, yang pertama kita hitung dulu pengeluaran tetap per bulannya kita itu berapa. Jadi kita bisa melewati kehidupan yang normal dalam 1 bulan itu dengan budget berapa. Itu mungkin kalian harus pahami dulu sebelumnya tentang budgeting bulanan ya. Kalaupun belum, misalnya kalian yang masih benar-benar pemula, tidak pernah budget bulanan, kalian boleh aja ambil kasarnya itu berapa gaji per bulan kalian, baru dikalikan. Nah, ini aku ambil rumus yang pengeluaran per bulannya karena
aku hitung aku tuh bisa hidup dengan tenang per bulannya itu, diambil contohnya 2 juta. Karena aku belum menikah, jadi rumusnya dikalikan 6. Nah, untuk hasil akhirnya adalah 12 juta. Jadi ini adalah nominal minimum kita mengumpulkan dana darurat. Jadi kita tuh bisa tenang ketika keadaan darurat terjadi jika kita itu sudah mengumpulkan 12 juta. Selanjutnya adalah teknik menyimpannya. Jadi kalau misalnya sudah terkumpul, kalian bisa langsung setengah dari 12 jutanya itu ditabung atau dalam bentuk cash, tapi tabungannya itu yang mudah diakses. Jadi maksudnya bukan seperti deposito atau tabunganku yang tanpa ada ATM ya. Jadi itu yang kayak tabungan biasa aja, normal. Karena ini adalah nominal yang mungkin bakal kita butuhin untuk kejadian-kejadian darurat. Nah, setengahnya lagi kita bisa simpan atau investasikan uang dana darurat kita itu di, nah ini aku jelasin, ada 4 tempat penyimpanan yang aku rekomendasikan. Yang pertama itu tabungan biasa, tapi ini tuh kalau bisa tabungan yang tanpa ada ATM. Contoh kan banyak ya, setiap bank itu menawarkan tabungan tanpa ATM seperti tabunganku. Lalu yang kedua deposito, tentunya itu kan agak sulit juga untuk dicairkan ya. Lalu yang C, RDPU atau artinya reksadana pasar uang. Itu bisa kalian cari aplikasi-aplikasi yang menyajikan reksadana pasar uang. Cuman aku nggak akan bahas lebih lanjut karena itu bukan kapasitas aku. Lalu yang terakhir, yang mungkin paling aman dan paling menguntungkan juga adalah tempat penyimpanannya dengan membeli emas, logam mulia maksudnya ya. Lalu kenapa sih kita harus repot-repot nyiapin dana darurat? Yang pertama, agar tidak punya utang. Walaupun di masa depan belum tentu ya akan terjadi seperti apa, apakah kita akan tetap berhutang atau tidak, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar, sudah berusaha untuk tidak berhutang, untuk tidak istilahnya kebingungan mencari uang tambahan untuk menutupi kebutuhan kita. Lalu yang kedua adalah antisipatif. Jadi kita itu terbiasa untuk merencanakan sesuatu. Kita kan tidak akan tahu ya di masa depan itu akan terjadi apa. Pokoknya kita itu harus kalau bahasa Sundanya tuh harus siap dengan pahit-pahitnya gitu. Jadi walaupun tentunya dibantu dengan doa ya, semoga tidak akan terjadi hal-hal buruk, tapi kan ingat dunia itu berputar, ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Pokoknya seperti itu ya kehidupan manusia. Sedikit sharing, saat aku menggunakan dana darurat itu 2 tahun yang kebelakang. Jadi saat aku resign dari kerjaan aku yang lama, itu kan masih ada kontrak ya, taken kontrak gitu. Jadi sedangkan aku lulus CPNS saat itu. Nah, di saat aku harus kena penalti karena tidak bisa menyelesaikan kontrak selama setahun, nah itu kan aku butuh uang untuk bayar penaltinya ya. Dan saat itu ada rentang 1 atau 2 bulan di mana aku tuh belum aktif sebagai CPNS, jadi masih nunggu. Terus otomatis gaji CPNS bulan pertamanya juga kan belum aku terima. Nah, untungnya ada dana darurat yang aku simpan. Jadi aku bisa langsung bayar penalti atau denda dari kontrak dan juga bisa menghidupi beberapa bulan sebelum aku menerima gaji. Oke, segitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat nabung ya untuk teman-teman semua. See you on my next video. Dadah.